Assalamualaikum Mbak Dinda, gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik-baik saja. Oh, jadi begini teman-teman, ini sekarang saya ada di Nuansa Cafe ya, di Bondowoso. Jalan apa namanya Mbak? Jalan Letnan Sudiono. Letnan Sugiono. Ini ya, selatannya alun-alun ya ini? Sebelah selatannya alun-alun, sebelahnya persis SDK. Oh, Yes. oke. Buat teman-teman mungkin kalau pengen ke Nuansa Cafe, nanti saya cantumkan link Google Map-nya. Nanti tinggal klik aja, tinggal ikuti tautannya. Oke, langsung saja ini Mbak, kenapa ini nama Nuansa Cafe ini awalnya inspirasinya dari mana? Sama Inspirasinya dari kita memang suka akan kopi. suka kopi dulu Suka berarti? kopi. Jadi ini berdiri dengan saya dengan kakak saya. Sama Mbak. Ya, berdua dengan Mbak. Terus kenapa bisa ada nama Nuansa? Kita pokoknya konsepnya adalah ingin membuat nuansa yang berbeda. Nah, akhirnya ya sudah terbentuklah Nuansa Nuansa Cafe. Cafe. Ya, Ini dulu apa tuh? Waktu pertama ciptain ini pasti inilah Mbak, apa ya, kayak semacam kita nggak nutup mata lah ya, modal itu. Dulu gimana awalnya modelnya? ya modalnya bagi dua sama Bagi dua, berarti? Mbak. Bagi dua sama Mbak. Butuh nominal. Kalau memang harus disebutkan nggak apa-apa, kalau enggak ya nggak apa-apa juga. Ya, berkisar 200. 200, Iya. 200 juta begini nih. Iya. Ya, Lumayan karena- besar dulu namanya. Iya. Sebelumnya apa ya? Kan sampean kan awalnya kan cuma gara-gara suka nongkrong ngopi aja berarti kan? Ya, kita memang suka kopi. Dari dulu saya sama Mbak ini suka kopi, terus kita suka nyobain coffee shop di sini, di sini. Kalau kita ke kota manapun kita pasti nyobain. Terus belajarnya itu? Kalau belajar soal kopinya, Iya. soal kopi ini nah yang pernah bekerja dan membidangi perkopian ini mbak saya. Oh, Kalau begitu. saya mungkin ke hal-hal teknisnya aja, cuman yang tahu kayak biji kopi dan sebagainya itu mbak. Kalau saya lebih ke turunan kopinya. Oh begitu. Kalau makanan, kita ada kitchen juga kan di sini yang Iya. menyediakan makanan berat, ringan. Oh, gitu. Itu berdua, karena kita memang juga suka masak. Ini udah berapa lama Mbak berdiri? Ini hampir 6 bulan mas. Oh, udah Bulan 6 bulan. September 27 September kemarin. Oh, berarti ya lumayan tergolong baru lah ya. Cuma Iya. kan kayaknya familiar banget kayaknya. Cukup ramai juga di sini. Ya alhamdulillah cukup bisa diterima oleh masyarakat Bondowoso, dan kita juga memang di sini semuanya mengangkat kearifan lokal dari Kabupaten Bondowoso. Kopinya kita ambil semua dari Bondowoso, juga ada Tembakau Karnat. Tembakau Karnat ini menyediakan produk Bondowoso asli juga, meskipun ada produk-produk yang kita ambil dari daerah lain. Dan snack dan sebagainya seperti ini kita ambil juga dari produk asli UMKM-nya Bondowoso. Jadi gini teman-teman, ini selain kopi di sini, itu ada ini pojok tembakau, tobacco corner. Itu rata-rata diambil dari tembakau Bondowoso ya Mbak. Iya, paling banyak dari tembakau Bondowoso. Paling banyak dari tembakau yang ditanam di Bondowoso. Iya, Kalau dari luar ada? ada juga ada. Ada luar. Terus ini juga snacknya. Ini salah satu contohnya kopi. Habis itu ini tembakau. Ini tembakaunya ini original. Tembakau ini buat Yang original nih yang dari daerah lain. Tapi masih Indonesia juga. Oh, iya. Impor dia. impor. Dari daerah lain Dari daerah datang ke lain. negara. Iya. Jadi ini tembakaunya ini tangan kedua ya, dari petani, habis itu pengepul ya kan, habis itu ke konsumen langsung. Iya, iya. Ini buat yang suka perokok aja lah ya, dan ingat ya, merokok itu dapat mengganggu kesehatan lah ya. Tolong dibijaksanai dulu. Ini buat Anda yang dewasa aja. Kalau buat anak-anak jangan. Jadi kebijakan penonton ini diperlukan. Iya. Kalau soal rokok ya kan. Cuma kita akan lebih bahas ke kopinya.
Di sini ini Mbak, selain kopi, maksudnya kopinya ini kan pasti macam-macam tuh. Ada kopi yang tradisional, terus maksudnya kemasannya tradisional, ada yang kekinian gitu. Ini di sini nih yang lebih diutamakan itu apa? Kayak misalkan kayak olahan kopi atau mungkin ada minuman lain. Di sini tetap yang pertama karena konsepnya adalah coffee shop. Jadi yang pertama kita memang menyajikan yang betul-betul kopi murni Kopi, ya? dan segala pengolahannya. Disajikan ada beberapa macam seperti arabica seperti ini, ada beberapa macam. Jadi konsumen bisa memilih dia mau yang mana. Seperti itu. Terus ada yang olahan kopi murni, misalkan dia mau ngambil sarinya aja yang T60 atau kopi tubruk, ada seperti itu, atau hand press ada. Kemudian produk turunannya pun ada. Seperti jadi es kopi susu yang sekarang sedang kekinian itu. Nah, itu ada. Kemudian supaya lebih, kan konsepnya di sini nuansanya bisa romantis, bisa nuansa apa aja. Jadi kita sajikan meskipun perkopiannya juga macam-macam. Kalau mau yang gentle, maskulin, yang maco banget ya kita punya kopi aslinya ada. Memang dia di atas. Kemudian es kopi susu untuk yang kekinian. Kemudian kalau untuk yang romantis-romantis kita juga punya dengan ada campuran es krim dan yang lembut-lembut seperti itu. Kalau bicara soal romantis, berarti ini berkaitan dengan pasangan ini, Mbak. Betul sekali. Kalau buat kaum jombloan, jomblowati seperti saya contohnya, ya udahlah, lebih menikmati ke kopinya aja lah. Kalau menurut sampean berarti ini saya tipe kopi yang apa kira-kira? Gimana? Kopi yang cocok buat saya ini kira-kira apa? Kalau tergantung sih kan seleranya gimana. Kalau misalnya Yang recommended dari sinilah ibaratnya. yang recommended ya kalau kopi hasilnya kita punya V60. V60-nya V60 itu bisa dicoba. Arabica ada macam-macam Iya, di iya. sini, bisa dicoba nanti. Terus kalau mau turunan sedikit ke es kopi susu, gula Jawa, gula aren, bukan gula Jawa, gula aren. Kemudian dicoba semua nggak apa-apa Mas. Ada yang kalau frappuccino itu best seller di sini memang. Best seller di sini untuk dia kopi, turunannya kopi, tapi ya yang manja-manja tadi tapi masih ada kopinya. Rasa banget itu best sellernya adalah frappuccino. Oke lah, nah nanti kita bahas teman-teman yang recommended, yang andalan sama yang best seller. Nanti kita coba. Sementara kita bahas dulu seputar kafe secara umum dulu. Ini Mbak, kalau mendirikan usaha kayak gini kan pasti ada pasang surutnya kan. Apalagi ini kan masih baru-baru merintis toh. Iya. Ini nggak 6 bulan loh. Iya, Itu ya kita nggak menutup mata lah ya. Pasti ada resikonya itu. Terus gimana sampean menyikapinya itu gimana? Ya sebenarnya memang kita mendirikan ibaratnya katanya orang cukup di saat-saat yang kritis dan cukup nekat karena pandemi ya itu pandemi. Kemudian di akhir tahun itu kan pasti musimnya musim hujan. Kalau untuk menikmatinya mungkin cocok ya, tapi untuk musimnya di saat musim hujan tiba ini akan berpengaruh terhadap banyak tidaknya konsumen yang datang ke sini. Kita menyiasatinya ya dengan selalu berusaha ya membuat sesuatu yang beda. Kita bisa menarik konsumen dengan sesuatu yang beda dan membuat nyaman aja di sini seperti itu.
Oke teman-teman, ini saya sekarang mau bahas menunya ya, menu yang ada di Nuansa Cafe ya Mbak. Kira-kira apa aja yang ada di Nuansa Cafe ini? Kita bahas satu persatu. Kalau ini apa nih Pak? Yang ini yang panas dulu ya? Iya, panas dulu. Itu cafe latte. Cafe latte. Ini komposisinya apa aja? Komposisinya dia ada espresso. Iya, Kemudian espresso. ada susu cair. Susu cair. Ya, bahan dasarnya itu. Itu. Itu tinggal pengolahannya aja nanti yang membuat namanya itu beda-beda. Seperti itu. Ini taro ya? Kalau ini yang non coffee, ini taro latte. Taro. Yang ice. Yang ini? Kalau ini yang best seller juga Frappuccino Oreo. Frappuccino Oreo. Oke. Jadi ada tiga menu andalan Nuansa Cafe. Yang pertama cappuccino tadi ya. Iya. Cappuccino. Ini versi panas lah ya. Terus yang kedua taro non cafe. Yang ketiga Frappuccino, ini yang best seller katanya. Saya kesini nggak minta, ibaratnya itu apa yang dihidangkan berarti itu yang jadi andalan sini. Ini nggak ada rencana betulan, jadi saya nge-review apa adanya. Ya apa adanya, nggak ada bohong-bohongan. Terlalu banyak bicara, sudah langsung aja kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang cappuccino ya Mbak. Iya. Saya coba dulu. Tanpa gula dulu biar terasa aslinya. Memang Mbak. Gitu. Memang itu gula tuh. Memang saya nggak pakai gula. Oh, gitu. Karena kalau pakai gula, itu nanti rasa kopinya ternetralisir. Iya. Jadi nggak ketahuan mantepnya itu. Ini tanpa gula udah pas. Untuk kesehatan juga lebih pas tanpa gula. Oh gitu ya? Untuk yang menderita asam lambung, sebaiknya tanpa gula. Oh gitu. Jadi teman-teman, ini langsung saya minum aja. Sebenarnya mbaknya tadi sempat shock, "Loh, ini belum dikasih gula ya Pak?" Tapi saya tahu karena saya suka kopi juga. Mantap, manis. Jadi pahitnya itu ternetralisir sama susunya, gitu. Iya Mbak, Iya. beneran. Iya, karena hanya itu, nggak ada yang lain-lain. Iya, lagi. ini belum tambah gula loh ini, beneran ini tambah gula. Ini gulanya. Nah, ini gulanya. Buat Anda yang suka manis ya silakan. Kalau buat saya yang kata orang sih saya penikmat kopi, tapi saya nggak pernah mengklaim diri saya penikmat kopi, Bang, nggak. Cuma saya lebih suka gini, Mbak. Iya. Jadi ketahuan, mantapnya itu ketahuan ibaratnya. Berarti masnya itu ngeracinya. Oke lah. Baristanya. Dari 1 sampai 100 ini totalitas ini 100 ini benar, 100. Wah. Enak pokoknya. Speechless. Jadi apa ya? Kayak susunya sama kopinya tuh balance, imbang jadinya. Imbang. Mas barista memang meracik semuanya sudah secara digital terlihat, Mas. Kita semua timbangannya digital, jadi insya Allah rasanya tidak akan berubah-ubah. Takarannya sudah sama, caranya insya Allah sudah dengan ilmu yang benar, sehingga setiap orang yang meminum rasanya sama. Iya, tadi saya lihat itu memang semuanya serba ditimbang, jadi takarannya itu diperhatikan betul pokoknya lah ya. Ini nggak main-main ini, nggak main-main ini. Pas Mbak, beneran nih pas Mbak. Rekomendasi pokoknya. Kalau buat kalian yang pecinta kopi, saya sarankan kalian nyoba cappuccino-nya Nuansa Cafe ya, karena itu antara ketika kopi dipadukan dengan susu itu imbang. Biasanya kan ada yang kuat kopinya. Atau banyakkan susunya. Kadang kebanyakan susunya akhirnya terlalu kental loh. Jadi kayak gimana itu? Kan kita kan minum kopi tuh Pak, bukan minum susu, bukan minum gula. Ini yang perlu digarisbawahi nih teman-teman. Kita itu minum kopi. Jadi sedikit banyak rasa kopinya itu harus sedikit lebih
Oh ya, walaupun imbang ya, secara umum imbang. Oke Mbak, mantep Mbak. Yang kedua Mbak ini Itu non coffee, non coffee ya? taruh latte yang ice. Kita tersediaan juga yang hot, Mas. Oh, ada yang panas juga. Bisa di latte-nya bisa dibentuk-bentuk juga. Oh, Nah, begitu. bisa. Jadi mirip cappuccino nih, yo? Iya, bisa request by name atau Masya apa, Allah. itu bisa. Cuman kebetulan dibuatkan yang ice. Oh, begitu. Kalau ice atasnya ada white creamnya. Kalau yang hot dia nggak ada, tapi bisa latte-nya kita bisa. Jadi request. inovasi banget lah ya. Inovasi banget berarti ya. Oke lah. Kita tes dulu ya kan. Ih, tes. Keikut. Kita tes dulu. Ini krimnya apa nih, Mbak? White cream. White cream ya? Lembut banget ya? Choco chip. Rainbow. Masya Allah. Boleh diaduk dulu. Karena gula. Oh, diaduk dulu ya? Kan kita biar estetik ya layer-layer sehingga Oh, memang gitu. nggak diaduk dari sana. Hmm. Customernya diminta untuk mengaduk. Oh, jadi harus diaduk dulu kawan. Jadi kalau buat yang sosialita, ini berarti buat story dulu lah ibaratnya. Oke. Ih, Masya Allah. Kita mengikuti pasaran di sini kan satu tempat memang harus instagramable juga ya. Iya, Instagramable lah. Tapi memang iya loh, Cukup mewakili di sini nggak Mas? di sini memang suasananya tuh apa ya? Menunya oke. Saya bukan berarti apa ya, muji-muji enggak ini. Kalau kalian mau membuktikan omongan saya ya datang ke sini kan begitu. Ini betulan enak ini. Ngapain saya bohong-bohongan? Sampean saya DM tadi sore kan ya? Iya. Tadi sore saya DM, malam janjian ketemuan, jadi langsung review. Saya nggak ada skenario begini. Nanti dikiranya terlalu banyak skenario lagi. Itu settingan, itu gimmick Ini ya. apa adanya. Apa adanya nih. Gimana ya jelasinnya ya? Gimana Mas? Saya bentar. Mewakili romantis tadi nggak? Gimana? Karena Kalau kalau mewakili romantis, ini mewakili banget. Kalau buat yang jombloan-jomblowati ya sekedar menikmati menunya aja lah ini. Tapi nggak tahu, siapa tahu nanti keseringan nongkrong di sini dapat jodoh orang sini ya. Pernah dengar istilah aftertaste nggak, Mbak? gimana itu Mas? Jadi waktu nyedot itu ya biasa aja rasanya, tapi setelah ditelen, nah Sesuatu. itu ada rasa yang tertinggal. Ada rasa yang tertinggal. Ada rasa yang tertinggal. Semoga bukan rasa sesal. Ya enggak. Ada rasa yang tertinggal. Ini yang bikin susah move on ini. Maksudnya susah move on dari nuansa Dari kafe loh ya. nuansa, ya. Bukan, jangan mikir macem-macem. Dari masa lalu bukan. Gimana? Apalagi pas di telan itu kan ada ini apa? Chip-chipnya itu kan. Chip rainbow. Itu. Jadi kan nyangkut kan ya. Terus Tes gitu ya. dikunyah sekalian sama nelan sekalian. Oh, Masya Allah. Saya nggak sangka ternyata di Bondowoso ini ada tongkrongan yang ini berkelas sekali. Kalau menurut saya ini sudah berkelas kayak di kota-kota besar ini, Pak. Alhamdulillah. Iya beneran ya. Bukan berarti saya mengucilkan Bondowoso, tidak. Ini pendapat pribadi dulu ya. Disclaimer dulu, ini pendapat pribadi. Jadi ini sudah bersaing, Mbak, kayak kota-kota besar. Saya kan kebetulan juga suka keluyuran tuh. Kalau keluyuran pasti saya nyari yang di situ yang ikonnya apa gitu kan. Saya datangi. Ya ini sudah ibaratnya nggak kalah saing lah ibaratnya. Iya beneran. Alhamdulillah, iya. Bentar, Pak. Ada rasa yang tertinggal, kawan. Ada rasa yang tertinggal. Aftertaste katanya, istilah kerennya aftertaste. Waduh, Aduh, bocor. bocor. Maaf, Pak. Oke. Ini saya belum bisa kasih nilai kali ini karena ada pembandingnya nih, Pak.
Maksudnya di antara dua ini kan Kalau ini ada kopinya. ada kopinya. Tapi kan secara umum kan mix toh, campuran. Lebih mix lagi karena dia bedanya dengan itu adalah itu nggak ada kopinya. Iya, ini Yang taruh. atasnya kita beri whipped cream. Kalau ini tidak ada whipped cream tapi ada ice cream vanilla. Oh gitu. Masih sanggup? Wah, Boleh saya bukain. Nah, silakan. gimana kalau di sini ya bukannya nggak mungkin bisa nolak, nggak sanggup Mbak, karena memang apa ya, tiap menu itu menghadirkan cita rasa yang berbeda. Tiap menu menghadirkan cita rasa yang berbeda. Jadi mungkin buat teman-teman yang pernah belajar ekonomi, kalau salah tolong dibenarkan. Kan di ekonomi kalau nggak salah, saya ingat-ingat itu ada hukum Gosen 1, hukum Gosen 2 itu kan. Iya. Kalau nggak salah loh ya, kalau salah tolong dibenarkan. Jadi sesuatu yang kita konsumsi secara terus-menerus itu nanti akan mencapai titik kebosanan karena rasanya kan sama tuh Mbak. Karena ini berbeda, kenikmatannya tetap di puncak. Oke. Memang. Oh ini apa Mbak? Itu ice cream. Oh ini es krim yuk. Es krim vanilanya. Oh ada es krimnya teman-teman. Ah, Masya Allah. biasanya kita beri sendok sih. Oh iya. Oh, Kita beri sendok permisi. panjang biasanya. Wah ada es krimnya teman-teman. Oh iya. Ada potongan Oreo crunch-nya dan es krim vanilanya. Rasa kopinya mungkin tidak sekencang yang ini, Iya. karena memang Lebih dia lembut, sudah di-mix. lebih soft. Dia di mix kan tadi Mas, di blend. Kalau soal dinginnya Mbak, ini di tiap video yang saya bikin tuh memang terus terang aja kalau soal dingin saya agak-agak inilah. Kadang langsung ke otak kan, apa istilahnya brain freeze itu kan, Iya, langsung iya. itu. Makanya nggak bisa langsung saya minum. Kalau mungkin orang lain mungkin langsung minum yang dingin kan, makanya saya yang panas dulu biar gitu ya. netral. Jadi kalau teman-teman kalau nggak terlalu suka dingin, yo bilang aja sama baristanya, Bisa jangan terlalu ice banyak. ice, iya. Es krim vanila bertemu dengan kopi, bertemu dengan Oreo, itu kayak pelangi rasanya. Warna-warni. Tapi beneran ini kok ini ya, kok apa ya? Biasanya kan coba, aduh, Gimana? susah diungkapkan dengan kata-kata ini. Tetap ada rasa yang tertinggal nggak ini? Gimana? Oh ini anu Mbak, beda ini Mbak, Beda ya. Kalau ini tadi ada rasa yang tertinggal. Kalau yang ini langsung kayak blasting gitu, langsung meledak karena kan campur-campur terus. Kalau ini kan masih dominan taruhnya. Dominan taruhnya. Kalau ini kan es krim iya, Oreo iya, kopi iya, jadi langsung, wih, mana ini yang mau saya rasakan ini kan? Tapi nyaman ya, di lidah. Ini pendapat pribadi ya. Di antara 3 menu andalan ini, kalau menurut saya yang ini Mbak. Memang iya. Iya yang ini. Bestseller. Iya. Oh ini bestseller. Bestseller. Oh Masya Allah. Memang. Karena 3 perpaduan. Iya. Dia ada teknik membuat espresso sendiri, kemudian teknik mengeblend, dan topping terakhir itu adalah menentukan rasa. Jadi 3 macam skill yang harus dipunyai oleh barista tertuang di sana semua. Oh begitu ya. Berarti ini berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Indonesia banget itu. Indonesia banget ini Pak. Saya ranking ya. Ini nomor 1. Pendapat saya lah. Ini nomor 1. Ini nomor 2. Ini nomor 3.
Ya karena saya penikmat kopi. Nggak ada kopinya. Karena ini nggak ada kopinya. Karena saya penikmat kopi, jadi saya lebih dominan cenderung ke kopinya. Jadi maaf ya Taruh, bukannya saya mengkucilkan nggak, tapi di antara tiga ini dari yang terbaik ini yang nomor 1 juara Pak. Jadi kalau misalkan sampean ke Nuansa Cafe, ingat rekomendasi saya Frappuccino ya, Frappuccino. Dan adanya cuma di Nuansa Cafe. Wah, masya Allah. Kayaknya bocor juga ini Pak. Bocor juga, nggak apa-apa. Bocor juga kayaknya. Wah. Tapi anehnya Mbak, nggak ada yang unggul satu. Ibaratnya kan biasanya kan apa ya, lebih dominan es krimnya, Oreonya kayak itu. Ada loh. Kata kali ini langsung pas awal memang iya, karena saya makan es krimnya dulu. Tapi begitu saya aduk, itu kayak langsung campur semua gitu rasanya. Iya, ibarat lagu tuh dia dinyanyikan oleh penyanyi duet, jadi nggak boleh ada yang mendominasi, dia harmonisasinya bercampur. Memang. Siapa yang bikin tadi Masnya? Mas Ahmad. Buat Mas Ahmad jempol 4. Jempol 4 ini udah paten, Mbak. Paten ya? Iya, karena kita cuma punya 4 jempol ya. Jempol 4 ya, ini di kaki saya ini jempolnya gini. Jempol 4 berarti. Udah bukan jempol 1 lagi, jempol 4. Oke, Pak. Oke. Jadi gini, Pak. Apa ya? Tiap kafe itu pasti menghadirkan cita rasa dan ciri khas berbeda. Lah kayak Frappuccino, Taro sama cappuccino-nya ini ciri khasnya Nuansa Cafe. Di samping juga suasananya ini cozy banget, suasana memang nyaman banget. Saya juga nggak nyangka awalnya di Bondowoso nih bisa menghadirkan ibaratnya kafe yang berkelas, kelihatannya mewah tapi terjangkau gitu, terjangkau. Konsep awalnya seperti itu, Mas. Oh, memang konsep awal seperti itu. Kita pengen nuansanya ya kafe gitu. Kafe banget tapi harganya bukan harga kafe. Terjangkau lah ya. Tapi cita rasanya, nuansanya semua nuansa kafe gitu. Iya. Terus di sini juga kadang juga ada live musiknya juga ya. Iya, ada live musik. Kita sediakan sound sama ini kalau ada customer mencoba suaranya. Buat teman-teman yang pede mau ngetes suaranya bisa nyanyi langsung di Nuansa Cafe. Oke Pak, mungkin ada ini pesan buat teman-teman di luar sana. Soalnya kan gimana ya? Kalau buka usaha kafe itu kan nggak segampang yang kita bayangkan kan, betul tidak? Apalagi di kondisi yang seperti sekarang ini, it's not easy, ya kan? Nggak gampang. Mungkin ada pesan buat teman-teman di luar sana yang berencana mau buka kafe mungkin. Monggo. Maaf ya teman-teman, ini soalnya pinggir jalan nih, letaknya strategis banget. Di dekat jantung kota ya. Kalau pesan atau tips khusus, ya kami juga masih belajar. Iya. Cuma kita juga bukan orang ekonomi, Mas. Iya. Jujur saja, saya dan Mbak bukan orang ekonomi. Cuma karena kita penikmat, sehingga untuk menjadi penyaji kita harus memposisikan diri kita dulu. Gimana sih kita ini kalau di suatu tempat kita cerewet itu apa yang dicerewetin? Nah itu yang kita berusaha sajikan di sini. Jadi kekurangan-kekurangan apa atau kenikmatan seperti apa, itu basicnya itu dulu. Jadi menjadi penikmat dulu lah ya. Penikmat dulu, jadi tahu gitu. Kurangnya di mana? Kurangnya di mana, yang mau disajikan itu seperti apa.
yang jelas kita harus punya ciri kalau Ciri menurut kami, khas. ya. Oh, Jadi tidak begitu, paham. hanya ikut-ikutan lah. Kita Enggak harus cuma punya ikut-ikutan. kita harus punya ciri. Meskipun beberapa menu selalu mesti kan ada yang sama, tapi kita harus punya ciri. Mungkin tipsnya itu karena ya juga kita masih sama-sama belajar. Iya. Jadi ya sementara mungkin yang bisa kita sharing, kita bagikan ke teman-teman itu juga. Oke, ya, jadi yang saya tangkap itu ya, jadilah penikmat yang baik, ibaratnya petualang penikmat ya, sebelum menjadi penyaji. Jadi jadilah penikmat dulu sebelum menjadi penyaji, sehingga kita tahu kan apa yang terbaik buat konsumen. Mbak Dinda, Nuansa Cafe. Terima kasih Mbak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini banyak menginspirasi sekali Mbak buat saya. Pak.